Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom saudara sekalian, kita ketemu lagi di bulan Mei di minggu yang kedua ini. Kita akan beribadah secara online dengan sukacita. Mari kita siapkan hati kita sekalian. Selamat mengikuti. Pagi hari ini kita datang dengan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia selalu memelihara setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Nya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, thank you Jesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, once more. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur. Dan kami akan selalu mengatakan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yes. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan.
dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkanmu. Rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat GBI Ketapang yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat beribadah bersama di pagi hari ini. Tema hari ini firman Tuhan, saya ingin berbicara tentang preparation atau persiapan. Ya, Tuhan Yesus berbicara banyak tentang persiapan. Dan hari ini biarlah tema firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kita tentang apa yang perlu kita persiapkan. Saudara, saya ingin membagikan kepada Anda 3 perkara. 3 perkara di mana kita bisa melihat diri kita, apakah ketiga hal ini ada di dalam hidup kita. Ya, saya akan bacakan buat Anda dari Wahyu 3 ayat ke 18. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Dia bilang begini, maka aku, Tuhan Yesus, menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku, Tuhan Yesus, emas. Yang pertama nih ya, emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih yang kedua, supaya engkau memakainya, agar jangan ketelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi
Yang ketiga, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, memang firman Tuhan ini ditujukan untuk jemaat di Laodikia. Tapi saya juga percaya bahwa firman ini juga menjadi nasihat buat Anda dan semua. Mari kita bahas tentang persiapan yang pertama. Saudara, kalau berbicara tentang emas murni, ya, emas murni, Alkitab banyak sekali memberikan simbol atau lambang-lambang tentang emas, ya. Perkakas bait suci semua dibuat dari emas. Di dalam kerajaan sorga, sesuatu hanya berlaku sesuatu yang bersifat murni, ya, murni. Nah, saudara, apakah yang diperlambangkan dengan emas murni itu? Teman bisa bacakan, bantuin saya untuk membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Saudara, persiapan yang pertama yang harus kita miliki kalau kita mau menghadap atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus, yang pertama adalah apakah imanmu, Anda dan saya, sudah semurni emas. Saudara, hari-hari ini, saudara, kita masuk dalam situasi yang gak enak, ya. Ada banyak data-data, bahkan survei juga mengatakan, bahkan ada banyak penduduk yang gak kuat hidup, mata keuangannya bahkan untuk 1 minggu 2 minggu ke depan, 1 bulan 2 bulan. Saudara, kita semua tentu gak kepengen menghadapi situasi seperti ini. Tetapi Alkitab katakan, Petrus tadi katakan, situasi seperti ini adalah sebuah sarana. Memang kita nggak mau, tetapi Alkitab katakan bahwa situasi-situasi seperti ini adalah sarana untuk membuktikan kemurnian iman Anda dan saya. Saudara, Alkitab katakan begini, imanmu supaya seperti emas yang diuji dalam api. Api itu apa? Api penderitaan, api percobaan. Saudara, karena itu saudara, hari-hari ini, ya, hari-hari ini, persiapan kita yang pertama adalah persiapkan iman yang murni di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat situasi seperti ini, ya, mungkin kita akan bisa berbilang begini, hamba Tuhan ada yang sakit. Aduh Tuhan, bagaimana saya menghadapi situasi seperti ini? Pekerjaan saya terganggu, bisnis saya terganggu, ekonomi saya terganggu. Saudara, orang Israel dipimpin oleh Tuhan, saudara, keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, mereka diizinkan untuk mengalami situasi nggak enak. Diisolasinya, kita diisolasi di kota, dia isolasinya di padang gurun. Di gurun pasir isolasinya. Kalau kita isolasi masih di rumah, di kota, masih bisa main wifi, masih bisa nonton TV. Dia di padang gurun, saudara. Tetapi padahal Tuhan pimpin mereka, tetapi mereka bilang apa? Aduh, kita kekurangan makan nih. Kita ingat bawang bombay
cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, kunyit semua di Mesir kita makan enak semua. Daging. Dan mereka bilang begini, emang Tuhan pimpin nggak sih? Gitu. Tuhan pimpin nggak sih? Gitu. Saudara, ada Tuhan nggak sih di sini? Jadi mereka bilang begitu, saudara. Padahal jelas-jelas Tuhan pimpin mereka melalui tiang awan dan tiang apinya. Tapi mereka bilang begini sama Tuhan, ada Tuhan nggak sih di sini? Dia tahu nggak sih kita kurang makan nih, kurus, kurang air nih, nggak ada air, kekurangan semuanya. Saudara, hari-hari ini, saudara, dan Tuhan bilang, Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya akan penyertaanku? Saudara, biarlah hari-hari ini, saudara, situasi seperti ini, saudara, jangan menista Tuhan dengan berkata, Tuhan peduli nggak sih sama saya? Dia peduli, saudara. Tetapi semua ini Tuhan izinkan terjadi supaya imanmu dimurnikan seperti emas. Karena itu jangan pulang ke Mesir. Mereka bilang, kembali yuk, kembali. Jangan kembali. Jalan terus. Tetap maju terus di dalam Tuhan. Jangan nengok lagi ke belakang. Saudara, ada lagu lama yang bilang begini kan? Jangan kau tinggalkan Bethlehem kalau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau mau dapat teduh. Nah, karena itu saudara, hari-hari ini saudara, kalau kita mengalami semua hal yang gak enak, semua orang ngalamin. Orang kaya ngalamin, orang susah ngalamin, bos-bos pusing, pegawai pusing, pebisnis bingung, pekerja harian juga bingung, saudara. Semua kita mengalami hal yang sama, mengalami masa-masa seperti di padang gurun rasanya. Tetapi satu hal yang harus Anda ingat, saudara, ini adalah momen di mana sebenarnya Tuhan izinkan kita untuk mengalami masa ujian api untuk memurnikan iman kita, memurnikan iman Anda dan saya, supaya kita memiliki emas murni itu, yaitu iman yang murni di hadapan Tuhan. Karena itu pesan yang pertama Tuhan ingatkan, maju terus, jangan nengok lagi ke belakang, tetap percaya kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan bilang Tuhan ada nggak di sini, jangan. Dia ada. Haleluya. Hal yang kedua dari kitab Wahyu tadi pesan, yaitu benda kedua yang perlu Anda miliki adalah pakaian putih. Saudara, kalau Alkitab berbicara tentang baju putih, maka itu berarti berbicara tentang kekudusan, ketidakcemaran, saudara. Yang kedua harus Anda persiapkan adalah bahwa Anda menjaga diri Anda dalam situasi sekarang ini untuk jangan sampai dicemarkan oleh hal-hal atau perkara-perkara dari dunia ini, saudara. Kata suci itu kan kalau bahasa Indonesia mungkin Anda ingat kalau Anda dulu belajar biologi, ada istilah namanya suci hama. Ini benda-benda ini disuci hamakan, katanya. Maksudnya benda itu disterilkan, dibersihkan, nggak ada kuman begitu loh, nggak ada kuman. Demikian juga baju kita itu berbicara tentang kesucian, sterilkan. Jangan sampai ada kuman atau hama menempel di tubuh rohani kita, di baju kita, baju kekudusan kita. Saudara, menarik bahwa sekarang ini kita semua diajarkan untuk menjaga kebersihan. Pulang ke rumah, cuci tangan yang bersih, pakai sabun. Kalau perlu semprot-semprot badan semuanya. Itu betul. Tapi juga secara jasmani, kita perlu menjaga kebersihan badan kita, baju kita. Saudara, hal yang kedua, kalau kita berbicara tentang baju tadi, ya, selain kesucian, yang kedua adalah di dalam Wahyu 19 ayat 8. Saya akan bacakan buat Anda. Ya, Wahyu 19 ayat 8. Ya. Alkitab bilang begini.
Dan kepadanya dikaruniakan, kepadanya itu adalah orang-orang Kristen yang menang. Kepada mereka itu, kepada mereka dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, baju putih lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang kedua, saudara, Bapak Ibu, pakaian putih itu berbicara tentang perbuatan. Ya, Anda begini, Anda menjaga diri Anda bersih, itu adalah sikap kepada diri kita. Sikap Anda kepada diri kita, kita membersihkan diri kita. Tetapi perbuatan yang benar itu berarti sikap Anda kepada orang lain di sekitar Anda. Artinya begini, saudara, pada zaman sekarang ini, saudara, biarlah Tuhan inginkan kita menjadi orang Kristen yang menunjukkan perbuatan yang benar, yang memiliki kasih. Dengan cara apa? Menunjukkan perbuatan kasih kita yang nyata kepada lingkungan kita, sekitar kita. Saudara, kemarin kita di gereja ada mengadakan kegiatan menabur, ya kan? Kita mengadakan kegiatan menabur untuk jemaat, rekan-rekan jemaat, pengerja, ataupun juga kepada orang lain, orang luar, ojol atau siapapun juga yang terkena dampak corona itu. Ya, puji Tuhan, saudara, that's good, itu bagus. Ya, sebagai jemaat Tuhan, kita membuktikan menanggapi situasi seperti ini bukan dengan bersungut, bukan dengan ngoceh dan ngomel, atau cuma mikirin diri sendiri terus, bukan. Tetapi kita mengikuti arahan perintah Tuhan. Orang memiliki lenan halus itu artinya juga dia memiliki perbuatan yang benar. Perbuatan kasih maksudnya. Memperhatikan, memperdulikan kebutuhan orang lain. Dan kemarin jemaat di sini sudah terlibat, ya, menabur, memberikan berkatnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang terdampak ekonominya. Dan kemarin juga jemaat juga Tuhan tergerak menabur untuk apa? Bergotong royong bersama untuk pembelian gereja GBI Ketapang Utara. That's good, saudara. Bagus. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan perbuatan yang benar karena kasih. Ya, perbuatan yang benar artinya kita peduli dengan orang lain, peduli dengan pekerjaan Tuhan, ya kan? Dan kita terus melakukan itu. Kita terus kita menjaga tubuh kita bersih. Tetapi kita juga menunjukkan kasih kita yang murni, yang bersih kepada orang lain. Itu adalah persiapan Anda yang kedua. Nah, mari kita cek, saudara. Apakah baju kita semua sudah bersih? Apakah kita menjaga diri kita dari kecemaran? Dan itu gak cukup. Tetapi apakah juga kita membawa dampak, kasih kita berdampak kepada lain orang sebagai tanda perbuatan orang-orang benar? Amin, saudara. Itu persiapan yang kedua. Dan persiapan yang ketiga, terakhir. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan, seperti di dalam Wahyu tadi mengatakan, adalah hendaklah engkau membeli daripadaku, kata Tuhan Yesus, minyak untuk melumas matamu. Saudara, hal ketiga yang perlu Anda dan saya persiapkan untuk siap menghadapi hari-hari kedatangan Tuhan di zaman sekarang ini adalah, saudara, mata Anda beres enggak? Mata kita beres enggak? Saudara, kalau Alkitab bicara tentang mata, itu maksudnya apa? Teman saya akan membacakan Matius 6 ayat 22 sampai 23. Silakan. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Saudara, Tuhan Yesus bilang begini tuh, mata itu pelita tubuh kamu. Saudara, di dalam hidup kita ya, ada banyak sekali peribahasa yang memakai mata, ya kan? Contoh nih, orang bilang, aduh, sekarang kayak begini nih, mata pencaharian saya hilang. Apa tuh maksudnya? Sumber pendapatan dia habis, nggak ada, nggak bisa kerja, hilang, sumber. Kalau Anda mendaki gunung, kita naik ke gunung, kadang-kadang kita ketemu tuh air yang jernih keluar, entah dari mana gitu ya, dari tanah, dari batu, ada air jernih keluar, gede airnya. Kita ngomongnya apa? Kita bilang, wih, mata air. Kita bilang begitu. Mata airnya bagus, jernih, mata air. Gitu kan? Saudara, mata itu menggambarkan pusat, sumber dari sesuatu. Ya kan? Dan Alkitab bilang, jika matamu baik, baik seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Alkitab berbicara tentang bukan mata ini, mata saya, kacamata ini, bukan mata fisik. Tetapi berbicara tentang sesuatu yang di dalam mata hati kita, hati dan pikiran kita, nih pikiran kita dan batin kita yang di dalam. Mata, sumber dari pikiran kita, dari sumber dari hati kita. Nah, Alkitab katakan, saudara, kalau sumber kamu jelek, hatimu jelek, maka apapun yang kamu keluarkan akan jelek. Kalau orang tuh ya, ciong, orang Cina bilang ciong. Kalau orang ciong sama orang, saudara, ketemu orangnya aja bawahnya kesel aja. Padahal orangnya nggak ngapa-ngapain. Orangnya nggak ngapa-ngapain, dia cuma lewat. Terus Anda bilang, ih, sebel yang ngeliat dia. Padahal orang cuma lewat. Dia nggak ngapa-ngapain. Why? Karena hatimu sudah jelek. Hatimu sudah jelek. Saudara. Tuhan Yesus pernah tegur orang-orang Farisi, orang-orang zaman dulu. Dia bilang begini, kamu tuh hebat ya. Orang-orang munafik, kamu tuh hebat loh. Ulin itu saudara, kayu kecil. Ulin. Kesusupan tuh orang ulin tuh, kayu kecil. Ulin di mata saudaramu, kata Tuhan, kamu bisa lihat. Tetapi di depan matamu sendiri ada balok, kamu nggak bisa lihat. Lucu. Kalau lu mau beresin orang, beresin dulu balok di matamu. Saudara, hari-hari ini mari kita cek sumber mata di dalam diri kita. Apakah jangan-jangan ada balok yang menutupi batin mata hati kita ini? Saudara, ada orang, saudara, kalau bicara soal pelayanan semua oke. Tapi kalau bicara soal uang, saudara, ngentit uang orang mau, nahan duit orang mau, duit sendiri kentit nggak mau. Duit jadi balok di matamu, tapi engkau nggak pernah sadar itu. Ada lagi orang, kalau bicara soal orang lain hebat bener, tapi kalau orang ngomongin keluarganya aja langsung awas lu ya, jangan ngomongin laki gua, jangan ngomongin bini gua,
Ya kan? Jangan ngomongin cucu gua. Pokoknya nggak bisa. Awas lu pasti salah. Saudara, jangan-jangan saudara, keluargamu jadi balok di mata. Sehingga engkau nggak bisa lagi lihat salahnya dirimu. Orang lain selalu salah. Anak orang selalu salah. Keluarga kita paling benar. Anak kita paling benar, cucu kita paling benar. Saudara, hati-hati. Hati-hati saudara. Ada banyak hamba Tuhan ya di zaman Alkitab maupun di zaman now yang jatuh karena keluarga. Istilah kerennya nepotisme. Ada lagi orang jatuh karena iri. Pelayanan bagus, semua bagus, tapi sama satu orang ini, padahal orang itu nggak salah gitu. Orang itu nggak salah, cuman masalahnya dia lebih hebat aja dari kita gitu. Dia lebih bisa dari kita. Karena dia lebih hebat, lebih dipakai Tuhan dari kita. Maka kita mulai ngomong begini kan, ih ini orang pelayanan baru berapa bulan kok jadi hebat begini. Ih, bagaimana sih ini orang ini? Kita mulai dengki. Saudara, kedengkian Anda menjadi balok di mata. Padahal orang nggak salah. Saul jatuh karena dengki. Padahal Daud nggak salah. Daud nggak musuhin Saul. Daud cuma perang hebat menang, perang hebat menang. Orang lain puji. Lah, mulut masyarakat kan nggak bisa dicegah dong. Kita nggak bisa cegah mulut orang. Orang muji Daud. Woi, Daud mah hebat, hebat. Saul bunuh ceceng, Daud ceban. Lah, masyarakat mulutnya kan nggak bisa cegah. Saul dongkol. Saudara, kedengkian jadi balok di mana. Kita nggak bisa cegah mulut orang, tetapi harusnya Anda bisa cegah kedengkian di hati Anda. Nah, karena itu saudara, Tuhan Yesus bilang begini kepada jemaat di Laodikia, mbok ya kamu itu ya, beli minyak pelumas untuk mata, beli sama Tuhan. Artinya apa? Supaya dia membereskan lagi mata kita. Supaya mata kita ini bisa lagi melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang jauh lebih baik. Bukan sudut pandang nepotisme, bukan sudut pandang ini keluarga gue yang bukan, tetapi Anda melihat sudut pandang dari kebenaran firman Tuhan. Mata Anda jernih, mata Anda netral. Anda mengasihi orang bukan karena pangkat, bukan karena kaya, miskin, tetapi karena netral. Mata Anda netral bahwa ini orang juga adalah gembala, ini orang juga adalah domba pilihan Tuhan. Saudara, penutup, saya ingin Anda buka dalam Mazmur 19 ayat 8. Silakan jemaat Tuhan. 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Amin. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19. Taurat Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lanjutin. 7 ya, apa? Ya, lanjut. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Alkitab katakan begini, titah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mata yang mana? Ini bukan mata hati kita. Karena itu saudara, kalau firman Tuhan mengoreksi kita, titah Tuhan menegur kita, mencongkel, balok di mata kita, terima dengan sukacita saudara. Kita bersyukur pada Tuhan, terima kasih. Kalau hari-hari ini Tuhan banyak mencongkel mata, banyak mencongkel balok dari mata kita, biarkan Tuhan bekerja. Karena Mazmur bilang, titah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Matamu jadi bisa melihat kebaikan orang. Mata kita bisa melihat, ya sudahlah, ini orang memang perlu dibimbing, ya sudah, biarkan terima dia dengan kasih. Kita akan bisa melihat, kita nggak melulu hanya melihat kejelekan orang. Kita bisa belajar juga melihat potensi yang ada di dalam diri orang itu.
Saudara, dan hal itu hanya bisa terjadi kalau mata Anda seperti Wahyu katakan diberi pelumas oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, pelumasnya itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu murni katanya, membuat mata bercahaya. Nah, saudara, demikianlah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang singkat ini. Biarlah ini menjadi ingat-ingatan dan berkat buat kita semua, saudara. Judulnya adalah persiapan, preparation. Saya ingin kembalikan lagi ketiga hal yang tadi saya bahas. Apakah hari-hari ini Anda masih menjaga kemurnian iman kita seperti emas murni, diuji dalam api? Api itu berbicara tentang situasi yang gak enak, krisis, sampah, gak enak, gak ada yang mau. Tetapi biarlah Tuhan gunakan masa-masa itu untuk memurnikan iman kita. Nah, pesan Tuhan yang pertama adalah saudara, jaga terus iman. Jangan nengok-nengok lagi ke belakang. Jalan aja terus ke tanah Kanaan, saudara. Jangan kepengen pulang ke Mesir. Jalan terus ke Kanaan. Yang kedua, saudara, jaga pakaian Anda. Kalau Anda ingin menghadap Tuhan Yesus, menghadap presiden aja baju harus rapi. Menghadap Tuhan Yesus, pakaianmu harus bersih. Lenan halus. Berbicara tentang apa? Kita menjaga kebersihan roh kita, jangan dicemarkan. Tetapi juga artinya kita proaktif berbuat kebaikan buat orang untuk menunjukkan kebenaran sikap kita dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yuk cek diri kita. Apakah sumber hati kita nih, mata kita ini sudah beres di hadapan Tuhan? Apakah mata kita ini sudah bebas dari banyak balok-balok yang menutupi kita? Balok itu bisa berbicara tentang dengki, dendam, sara, ya kan, pandang muka, lihat kekayaan, warna kulit, nepotisme, bela keluarga. Bukannya nggak boleh bela keluarga, bukan. Tetapi artinya menganggap kita selalu lebih benar, lebih bagus, lebih baik daripada yang lain. Saudara, cuma Tuhan Yesus yang bisa congkel semuanya. Karena itu Tuhan Yesus bilang, beli sama saya punya minyak pelumas. Amin ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sebelum saya tutup, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah ini menjadi ingatan buat kami untuk menjadi berkat bagi kami menghadapi situasi-situasi seperti sekarang ini. Berkatin semua pendengar, berkatin jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka bisa terus tetap jadi umat yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini, menjadi saksi-saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Pada
mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan pada ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biar semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami sekalian untuk bersama-sama mengikuti perjalanan hidup kami ke depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan beraktivitas, biarlah Tuhan saja memimpin dalam setiap aktivitas kami. Apapun yang dikerjakan selalu boleh berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Pertemukan kami kembali pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.